Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Ya, luar biasa. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan kali ini kita akan membahas sistem status atau kritikal. Untuk lebih lanjut, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa fenomena yang ada di sekitar kita yang bisa membahayakan diri kita. Yang pertama adalah fenomena judi online. Misalnya berkaitan dengan slot, chip, togel, algoritma penipuan berkedok keberuntungan. Nah, ini perlu hati-hati. Di dunia digital banyak sekali permainan-permainan yang bisa menyesatkan diri kita, sehingga kita perlu benteng untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Yang kedua adalah miras dan narkoba. Miras tentu teman-teman tahu ya, adalah minuman keras, dan narkoba itu adalah zat-zat terlarang yang tidak boleh kita konsumsi. Zat yang bisa merusak sistem saraf dan akal sehatmu. Nah, ini juga teman-teman harus berhati-hati. Dan terakhir adalah pergaulan bebas. Di zaman teknologi yang canggih dan perkembangan yang pesat ini, kita tentu harus hati-hati dari pergaulan bebas dengan cara hati-hati dalam memilih teman dekat, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bersosialitas, hati-hati dalam bersosial, dan lain sebagainya. Karena virus yang merusak privasi dan martabat dirimu. Kita akan bahas satu fenomena terlebih dahulu. Di sini adalah fenomena judol atau judi online. Kita akan kalkulasikan kerugian yang muncul ketika teman-teman melakukan judol ini. Apa yang bisa kamu beli dengan uang, top up atau chip? Teman-teman bisa bayangkan, misal sehari itu top up sebanyak 50.000 per hari. Bayangkan jika 1 tahun, maka uang yang terkumpul adalah 18.250.000, dan uang itu akan zonk atau lenyap seketika. Yang kedua adalah dengan uang tersebut sebesar 18.250.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan laptop gaming, atau bahkan yang lebih bermanfaat adalah teman-teman bisa mendapatkan kendaraan sepeda motor yang seharga 17.500.000. Ingat teman-teman bahwa judi tidak membuatmu kaya, tapi malah membuat bandar menjadi kaya raya. Fenomena yang kedua adalah minuman keras atau miras dan narkoba. Mengkonsumsi zat ini seperti menyiram air ke motherboard. Artinya akan konslet karena akan merusak performa diri, bagian berpikirnya secara logis. Pikirannya nanti akan terganggu. Yang kedua, selain itu juga akan merusak kesehatan fisik secara permanen. Bahkan dan ketiga, bisa menghilangkan kontrol diri atau adiksi. Nah, teman-teman harus selalu berhati-hati karena efeknya itu jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah zina. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, tentu sudah jelas ya teman-teman, dalam firman Allah, Allah jelaskan kata Allah itu bukan jangan berbuat, tapi jangan mendekati. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi kalau berbuat. Na'udzubillah. Yang kedua adalah menjaga privasi tubuh adalah kemuliaan. Di zaman teknologi yang canggih, kita harus lebih bijak lagi ketika memposting sesuatu, termasuk ketika kita harus menjaga privasi tubuh kita sendiri. Dan zina ini, teman-teman, bisa merusak pergaulan masa depan bangsa. Tidak hanya masa depan teman-teman sendiri, tapi bisa juga merusak nama baik keluarga, bahkan masa depan bangsa. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menjauhi 3 hal tersebut. Yang pertama adalah pilih circle. Bertemanlah dengan yang membawa pergaulan positif. Yang kedua, katakan
Tidak, jangan takut dibilang cupu karena menolak yang haram. Teman-teman harus bisa berani, harus bisa mengatakan kata tidak untuk hal-hal yang buruk. Dan ketiga adalah self-control. Jadilah admin atas dirimu sendiri, bukan budak keinginan. Oke, teman-teman? Case study, lingkaran setan. Bagaimana satu langkah coba-coba bisa menghancurkan sistem kehidupan teman-teman. Teman-teman harus hati-hati dengan kata, oh nggak apa-apa, dicoba-coba dulu. Nah, mencoba itu kita harus mencoba hal yang baik. Kalau hal buruk, bahkan tidak perlu untuk dicoba sekalipun. Ini ada tahapan kehancuran yang bisa merusak diri teman-teman. Yang pertama itu tadi dengan kata coba-coba. Misal, cuma iseng. Nah, berawal dari iseng nanti bisa berkelanjutan. Yang kedua, nanti akan muncul kecanduan karena otak mulai terikat zat atau slot tersebut. Yang ketiga adalah uang habis. Nah, ini dengan uang habis nanti bisa memunculkan mulai berbohong dan mencuri. Dan terakhir adalah sistem crash. Keluarga hancur, masa depan pun bisa hilang atau hancur berantakan. Teman-teman, menghindari maksiat itu awalnya berat karena godaan, tapi akhirnya bisa melegakan karena hidup menjadi tenang. Teman-teman harus punya self control, harus menguatkan doa dan mempunyai circle yang baik. Oke teman-teman, itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang membingungkan, teman-teman bisa bertanya melalui WA group atau personal chat kepada tutor paket C. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.